Halo, selamat datang di video pembelajaran minggu ini. Pada pertemuan ini, kita akan membahas bagaimana sebuah proyek inovasi bisnis digital direncanakan dan didesain dengan baik. Inovasi digital bukan sekedar membuat aplikasi, tetapi bagaimana teknologi mampu menciptakan nilai baru, memperbaiki proses, dan menjawab kebutuhan pengguna. Karena itu, fase perencanaan menjadi langkah paling penting dan menentukan keberhasilan implementasi di tahap berikutnya. Oke, ketika memulai proyek inovasi, kita harus memastikan tujuan yang kita tetapkan benar-benar jelas dan terarah. Tujuan sebaiknya mengikuti prinsip SMART, spesifik, terukur, realistis, relevan, dan terbatas waktu. Dengan tujuan yang tepat, tim bisa lebih fokus dan tahu indikator apa yang harus dicapai. Oke, untuk menentukan tujuan, kita perlu memahami masalah bisnis, melihat peluang teknologi yang tersedia, serta menentukan nilai tambah apa yang ingin dihasilkan. Setelah itu, kita menetapkan KPI yang menjadi ukuran keberhasilan proyek. Misalnya jumlah pengguna awal, peningkatan efisiensi, atau waktu proses yang lebih cepat. Langkah ini memastikan bahwa inovasi yang dibuat benar-benar memberikan manfaat nyata. Ruang lingkup menggambarkan batasan pekerjaan sehingga tim tidak bekerja terlalu melebar. Kita menentukan apa saja yang menjadi cakupan utama, fitur minimal yang harus ada, teknologi yang digunakan, serta stakeholder yang terlibat. Di saat yang sama, kita juga mendefinisikan apa yang tidak dikerjakan agar tidak menghabiskan sumber daya. Selain itu, risiko dan asumsi proyek juga perlu dicatat agar perencanaan berjalan lebih realistis. Oke, tahap berikutnya adalah membuat rencana kerja menggunakan Work Breakdown Structure atau WBS. WBS membantu memecah pekerjaan besar menjadi tugas-tugas kecil seperti analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, pengujian, hingga peluncuran. Dengan WBS, setiap anggota tim tahu apa yang harus dilakukan dan kapan harus diselesaikan. Oke, untuk memastikan proyek berjalan sesuai waktu, kita menyusun jadwal menggunakan Gantt chart, CPM, atau metode Agile. Sebagai contoh, proyek 6 bulan bisa dimulai dari riset dan desain di bulan awal. Kemudian masuk ke pengembangan, pengujian, hingga peluncuran. Metode ini membantu tim melihat prioritas dan menghindari keterlambatan. Setelah rencana terbentuk, kita masuk ke desain awal. Pada tahap ini, kita mulai memahami pengguna dengan membuat persona, memetakan customer journey, dan merumuskan value proposition. Tujuannya adalah memastikan solusi digital benar-benar menjawab kebutuhan dan pain point pengguna. Selanjutnya, desain UI UX dibuat agar produk mudah digunakan dan nyaman diakses. Kita membuat wireframe, mockup, dan juga prototype. Dari sisi teknologi, kita menentukan platform, kebutuhan integrasi, database, serta teknologi pendukung seperti AI atau cloud. Tahap desain ini menjadi fondasi utama sebelum masuk ke proses pengembangan. Oke, berikutnya kita ada studi kasus UMKM. Ya, mari kita lihat contoh UMKM makanan yang menghadapi antrean panjang dan pesanan yang tidak teratur. Dengan merancang aplikasi pre-order, tracking pesanan, dan loyalty points, UMKM dapat mengelola lonjakan pesanan dengan lebih baik dan mendokumentasikan data pelanggan secara otomatis. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana perencanaan yang tepat dapat menjawab masalah nyata di lapangan. Oke, melalui tujuan yang jelas, ruang lingkup yang tepat, serta desain yang fokus pada kebutuhan pelanggan, UMKM dapat membuat solusi digital yang sederhana namun berdampak besar. Aplikasi pre-order membantu mengurangi antrean, meningkatkan repeat order, dan membuat operasional lebih efisien. Baik, sebagai penutup, perencanaan dan desain proyek inovasi bisnis digital adalah fondasi untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami tujuan ruang lingkup, rencana kerja, dan desain awal, organisasi dapat menghasilkan inovasi yang relevan dan memberikan dampak nyata bagi pengguna.
Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye bye.